bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Itu namanya bohong, itu namanya khianat. Mohon aparat Polri jangan ngundang mereka. Ja'far Al-Kaf disebut sebagai wali besar dan katanya keturunan Nabi. Akhirnya makamnya di Kudus dibangun, padahal di pemakaman umum. Mohon aparat tegas, haram ya haram, jangan malah dilindungi. Meskipun ziarahnya bersama menteri, menteri kalau batal ya batal, kalau dolalah ya dolalah. Meskipun dihadiri menteri, setiap peziarah ke Ja'far Al-Kaf berangkat ke Cungkup menginjak-injak makam 51 makam. Mereka nanti setelah ziarah lewat cor-coran itu lagi-lagi menginjak-injak 51 makam. Bagi yang menghalalkan, baik NU, Muhammadiyah, PKS, mohon mana dalilnya? Kalau dalil yang mengharamkan duduk di atas makam ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil, para masyayikh, para ulama, para kiai, ini pilek berat ya. Semua dzurriyyah dari Sahbul Haul, Simbah Kiai Haji Profesor Dr. Fuad Hashim, utamanya Gus Abbas, Gus Faris, matta'anallah bituli hayatikum amin. Akhil fadil, al-alim al-alamah, al-musannif, al-mujahid, al-hajim. Ini pendobrak ini. Romo Ki Haji Imaduddin Abbas Usman, semoga sehat, kiai panjang umur. Luar biasa jenderal kami Pak Kiai Nur Wahid, saudara kami mantan ketua PKS yang sudah ke rumah, dan Kapolres, Bupati, semua yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada Kiai Muharrar, ada Kiai Bagus Nur Fadil, tak kenal ini. Saya bersama punyanya. Semoga kita sehat, panjang umur. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sangat setuju harus ada rekonsiliasi, harus ada kerukunan, harus terus upayakan persatuan. Tapi bagi kami nggak ada rumus rekonsiliasi, nggak ada rumus bersatu rukun kalau ada pengkhianatan, kalau ada akal-akalan, kalau ada yang palsu-palsu, kalau ada yang bohong-bohong. Mohon aparat jangan paksa kami rukun kepada pengkhianat. Enggak bisa. Jangan paksa kami rukun bersatu dengan zalimin wa dhalamah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar
Jangan kamu sedikit pun condong, apalagi kumpul bersatu. Jangan kamu sedikit pun condong kepada orang-orang zalim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu namanya bohong, itu namanya khianat. Mohon aparat Polri jangan ngundang mereka. Kami disuruh bersatu, tapi aparat bersekongkol dengan mereka. Kita duduk bersama clear, baru bersatu, baru guyub rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan paksa kami rukun, bersatu, saling setuju, saling ittifaq dengan kelompok yang terbukti memalsukan sejarah bangsa. Nama-nama pahlawan dirubah dengan nama nenek moyang mereka. Sejarah berdirinya NU ditambah-tambah, dan itu bid'ah di dalam NU karena nambah-nambah. Dolalah. Bid'ah dolalah. Makam Keraton Jogja dipindah. Nggak bisa bersatu dalam kebohongan, nggak bisa bersatu dalam kepalsuan. Allahumma shalli ala sayyidina. Di Malang, di mana-mana ada makam yang dulu tidak ada, lalu diada-adakan. Setelah dibongkar bangunannya, maesannya, ternyata ya tanah tok, nggak ada makam. Di Lamongan Selatan itu ternyata kuburannya kewan. Mohon rakyat Indonesia yang PWI atau yang tidak PWI, yang NU atau yang lain-lain, yang Muhammadiyah, yang PKS, ayo sepakat memerangi kebohongan. Jangan malah rangkulan dengan kebohongan. Jangan biarkan PWI LS sendirian. Nanti kalau kita sendiri, lalu ada pihak menggerakkan kelompok lain, terus bentrok dengan kami, yang rugi kaum pribumi, diadu sesama pribumi, yang mereka enak-enak. Ayo bersepakat lillahi ta'ala. Yang tidak benar namanya batil, yang tidak hak namanya dolalah. Jangan dukung yang tidak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jahit merah putih siapa? Jelas Ibu Fatmawati. Pengarang lagu Indonesia Raya jelas W.R. Supratman. Siapa yang mengarang gambar Garuda, semuanya jelas. Lalu tahu-tahu belakangan katanya mereka semua, dan saya yakin Densus tahu. Ayo bergerak cepat, segera membuat sejarah nasional. Kita revisi yang palsu-palsu, dan setelah jujur semua, mereka pun juga mau jujur. Ayo di dalam kejujuran kita ngerangkul mereka, nggak apa-apa.
ngayomi mereka nggak apa. Kita biasa hormat tamu. Mereka tamu kita perlakukan dengan baik. Asal ojo ngakali tamu. Asal jangan nyolong sejarah. Asal jangan nyolong, maaf, kekayaan nasional. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dalam fikih yang diikuti NU, PKB, P3, PKS merujuk pada hadis Bukhari Muslim, membangun di pemakaman umum hukumnya haram. Kalau nggak percaya tanya Muhammadiyah, kalau nggak percaya tanya PKS. NU juga mengharamkan dan tapi gara-gara Ja'far Al-Kaf disebut sebagai wali besar dan katanya keturunan Nabi, akhirnya makamnya di Kudus dibangun, padahal di pemakaman umum. Mohon aparat tegas, haram ya haram, jangan malah dilindungi. Meskipun ziarahnya bersama menteri, menteri kalau batal ya batal, kalau dolalah ya dolalah, meskipun dihadiri menteri. Bukan hanya di Kijing, dibangun Cungkup agak besar, akhirnya mengorbankan sekian banyak makam. Dan ketika mereka ziarah, duduk di Cungkup itu, sejatinya mereka ngelunggui makam. Dan yang dilunggui itu makam kiai, yang dilunggui bisa makam hafid Quran, dan bisa jadi duduknya persis di atas kepala kiai mayit. Kiai itu jalan menuju Cungkup itu dicor apa dipaving kami nggak tahu. Cor, dicor, maaf, dan itu menutup 51 makam ribu. Setiap peziarah ke Ja'far Al-Kaf berangkat ke Cungkup menginjak-injak makam 51 makam. Mereka nanti setelah ziarah lewat cor-coran itu lagi-lagi menginjak-injak 51 makam. Bagi yang menghalalkan, baik NU, Muhammadiyah, PKS, mohon mana dalilnya? Kalau dalil yang mengharamkan duduk di atas makam ada. La'an yajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu wa takhlusu ila jildi, dan seterusnya. Kalaupun kamu terpaksa duduk di makam, nggak ada tempat duduk, terpaksa duduk di atas bara api, sampai celananya kena api, kobong, tembus sampai kulit. Kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu melunggui kuburan. Nggak boleh sengaja duduk di atas makam. Tapi makam yang di Kudus memang sengaja dibangun katanya untuk menghormati Al-Kaf yang katanya wali itu, yang katanya keturunan Nabi itu. Tapi nyata-nyata wadih wasareh melakukan barang haram. Satu, membangun di atas makam umum. Yang kedua, bangun Cungkup, korbannya makam banyak dihilangkan. Yang ketiga, bangun jalan, menginjak-injak 51 makam. Kalau begini dan kami dijajah terus, di mana itu? makam pribumi diinjak-injak, kami nggak kalah-kalahan,
terus dipaksa bersatu. Abot lho Pak Wakil ini. Kalau saling menghormati, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling memberikan haknya masing-masing, tidak ada yang terdolimi, nggak ada yang bohong, nggak ada yang khianat. Ayo bersatu, siapapun siap bersatu, asal di atas prinsip kejujuran, keadilan, amanah. Dan karena kita Islam, di atas prinsip nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin Pak Wahid sampun maos, Muhammadiyah sampun maos, PKS juga sampun maos, bahwa mereka-mereka yang ngaku keturunan Nabi itu, yang lazim disebut Ba'ali, yang lazim disebut Habaib, membuat cerita-cerita. Bukan kami yang buat. Di HP saya itu ada sekian banyak nama kitabnya plus halamannya. Antara lain misalnya, katanya kakek mereka semalam bisa mi'raj 70 kali. Kalau yang begini nggak kita nyatakan sesat, dan harus kompak. Depak harus berani menyatakan itu sesat. MUI harus menyatakan itu sesat. NU Muhammadiyah PKS harus menyatakan itu sesat. Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, manidda'a annahu urija bihi ila sama faqad kafar. Siapa yang klaim ngaku-ngaku katanya dia mi'raj ke langit sampai Sidratul Muntaha seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi, maka hukumnya murtad. Jangan paksa kami bersatu dengan mereka yang merusak akidah kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran dawuh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu dekat-dekat zina, sungguh itu perbuatan yang sangat keji, dosa besar. Wa min muqaddimati zina ay qurban zina, termasuk bentuk dekat-dekat zina, melakukan muqaddimahnya zina, orang cium-ciuman, maaf, megang susunya perempuan. Saya yakin NU mengharamkan megang susunya perempuan. Saya yakin MUI mengharamkan. Saya yakin PKS Muhammadiyah mengharamkan. Tapi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu, dalam kitab mereka menulis, tokoh mereka katanya wali besar itu kalau keluar rumah melihat perempuan langsung dipegang susunya, langsung diremas susunya biar cepat jadi wali. Kami NU Muhammadiyah wanti-wanti kepada santri, wanti-wanti kepada jamaah, wanti-wanti kepada umat, ayo bertakwa kepada Allah, ayo
Ayo lakukan perintah Allah, ayo jauhi larangan Allah. Takutlah kamu pada neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Kami berpayah-payah, berkeringat, menanamkan nilai ketakwaan supaya benar-benar takut Allah. Begitu anak-anak ini mendengar mereka, maka bagi mereka maksiat nggak apa-apa, sampai mati mungkar pun nggak apa-apa. Kenapa? Mbahnya mereka bisa memadamkan api neraka. Ikut golongan mereka, kata mereka ini, sampai mati maksiat terus, asal mahabbah pada mereka aman. Sebab mereka mengiming-iming janji kakeknya bisa memadamkan api neraka. Ini sesat. Kalau NO, Muhammadiyah, PKS, MUI, Kemenak tidak ikut menyatakan begini sesat, sungguh maaf, mereka berarti berkumpul dengan orang zalim. Quran menyuruh kita berkumpul membersamai orang-orang shadiq saja, orang-orang jujur saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wong-wong sing padha iman, sira kabeh bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus senantiasa bersama-sama orang yang shadiqin, orang yang jujur. Mengatakan neraka tidak panas, bohong. Mengatakan bisa memadamkan neraka, bohong. Al-Quran dawuh, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka panas, kata Sahih Muslim, akhaful adab, siksaan yang paling enteng itu orang disuruh masuk jahanam, disuruh pakai klompen tangkiah untuk mengurangi panasnya. Tapi karena saking panasnya sudah pakai tangkiah, utek ini masih mendidih, masih umum. Itulah panasnya neraka. Quran menyatakan neraka sangat panas, hadis menyatakan neraka sangat panas, ijma'ul ulama menyatakan neraka sangat panas. Harus bertakwa supaya terhindar dari neraka. Berdoa wakina ada benar. Tahu-tahu umat diracuni, asal bermahabbah pada kami aman. Asal ikut kami maksiat sampai mati aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang merusak Islam. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang berkhianat. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang rampok negeri ini. Kalau kami dipaksa bersatu dengan para perampok ini, para pengkhianat, tentu siapapun tidak bisa.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Kita NU Muhammadiyah, pokoknya Islam, PKS mengajarkan rukun Islam 5. Rukun Islam 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi di bukunya para habaib ini mereka menambahkan rukun iman, rukun Islam nomor 6. Apa rukun Islam nomor 6? Kata mereka, mencintai, menjaga kota Tarim. Pulau usul Pak Wahid, buku-buku tentang begini monggo dikumpulkan, dikompilasi, lalu orang-orang yang ngaku keturunan Arab dipanggil semua. Buku ini kau yakini? Buku ini kau ajarkan pada umat? Atau buku ini sepakat kita bakar? Kalau mereka juga sepakat, ayo buku ini dibakar. Semua pakai tanda tangan KOP organisasi NU, KOP organisasi PWI, KOP organisasi Muhammadiyah, KOP organisasi RA, Robita Alawiyah, KOP organisasi PKS. Semua menyatakan ajaran di kitab itu batal, tanda tangan semua dan dibakar semua. Lalu dibuatkan aturan undang-undang, siapa yang masih menyebarkan, mengajarkan itu tangkap. Kalau begitu ayo bersatu. Paham apa enggak ini? Kita enggak ingin tengkar kan, tapi kita enggak mau persatuan semu. Apa persatuan semu? Kelihatannya bersatu tapi masih khianat. Pak Nur Wahid, Pak Sinten, PKS, Pak Saihu, Yun Seng, melihat tanda-tanda indikasi punyai istrinya Pak Wahid selingkuh, khianat, istrinya Pak Saihu selingkuh, khianat, hati masih membara dan dia belum taubat dari selingkuhnya. Lalu Pak Wahid dinasihati, monggo bersatu rukun. Ya gak iso. Bersatu tidak harus jujur disik. Bersatu harus taubat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ditangkeletaken teng Dewan Syarahnya PKS. Boleh apa enggak meyakini rukun Islam ada 6? Yang ke-6 meyakini wajib mencintai, menjaga kota Tarim. Itu kalau PKS enggak menganggap itu sesat, PKS juga ikut sesat. Ayo kembali kepada Quran Sunnah. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa
wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa saumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi. Rukun Islam itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut kita semua NU, Muhammadiyah, PKS, wukuf itu di Arafah, tawaf itu di Ka'bah, Ka'bahnya di Masjidil Haram, sa'i di Safa Marwah, Safa Marwahnya di Masjidil Haram, Masjidil Haram itu di Mekah. Puter. Mana? Lalu kalau ada yang mengatakan Ya Allah, Gusti haji umroh cukup di Jember, sesat. Haji umroh cukup di India, sesat. Haji cukup di Indramayu, sesat. Haji umroh cukup di Tarim, sesat. Ayo lebih tegas lagi. PWI tegas, MUI tegas, Muhammadiyah tegas, NU tegas, PKS juga tegas. Pegangi Quran sunnah biar nggak sesat. Bahwa haji itu di tempat yang kami sebut tadi, wukuf Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, ngelempar di Mina, ula wusta Aqabah, mabit di Mina, itu sudah mujma' alaih. Hadisnya Sahih Muslim, khudhu anni manasikakum. Kalau you melakukan manasik, ambil ajaran manasik dari saya, jangan dari yang lain-lain, karena itu sudah mujma' alaih. Siapa yang mengajarkan manasik di luar itu namanya murtad, karena menselisih sesuatu yang qat'i, menselisih yang mujma' bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warga Cirebon monggo berwirid bagus, monggo bertarekoh bagus, tapi jangan sembarang orang kau jadikan mursyid. Syarat mursyid satu, harus alim, la yanbaghi an yakuma fi hadzal maqam ay maqamil irsyad illa man ijtama'a alaihi talatu khisal. Kata kitab manakib, nggak boleh orang menjadi mursyid dalam thariqah kecuali memenuhi 3 syarat. Satu, ilmu ulama. Yang kedua, hikmatul hukama. Yang ketiga, siasatul muluk. Mursyid syaratnya alim tenan. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, mengerti siasat, karena situasi berubah-ubah. Syarat pertama saja gagal. Ada orang menyebut diri dari mursyid, jadi mursyid, bahkan mursyid nasional katanya, bahkan mursyid internasional katanya. Baca Quran salah, baca Quran salah. Dia baca Quran begini, arsalahullahu ila kaffatil khalqi jinnan wa insan basyiran wa nadhiran wa mubasyiran. Saya yakin PKS menyatakan itu bukan ayat. NU PWI juga menyatakan itu bukan ayat.
Tapi orang yang ngaku jadi mursyid internasional itu, yang jaraknya dari sini selisih 4 kabupaten. Kenapa Kemenak membiarkan dia tetap jadi mursyid? Kenapa MUI membiarkan dia tetap jadi mursyid? Ayo negara hadir, ayo lewat Kemenak, lewat MUI, negara hadir menyelamatkan umat. Nahu sorok aja gagal, baca ayat gagal. Dia bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu hadis, tapi dia bilang itu firman Allah. Saya sempat ketemu, saya paksa kalam bil Arabiyah, ternyata nahu soroknya kacau. Di dunia pesantren ada kaidah malam ya'rifin nahwa, malam ya'rifin nahwa la yusaku bi kalami. Orang yang enggak menguasai nahu sorok, fatwanya enggak bisa dipercaya, apalagi jadi mursyid. Lah repotnya pemerintah memfasilitasi. Mohon. Ayo duduk bersama, membuat standar kemursyid, atau membuat sertifikasi mursyid. Ya kita ngundang ulama internasional. Orang mau jadi mursyid, fikihnya ini Wahab, suruh baca Wahab beberapa halaman, gagal, gak usah jadi mursyid. Kalau Wahab terlalu berat, Mu'in bilang. Kalau itu saja gagal, jangan jadi mursyid. Mursyid itu adabnya murid kepada mursyid, bilang apapun wajib dipercaya. Kalau mursyid nggak alim, nafsiri Quran salah, mensyarah hadis salah, berfatwa salah, sedang murid wajib percaya, percaya kesalahannya. Ayo kita siap kompak, kita rekonsiliasi, oke. Kita bersatu sangat oke. Tapi jangan ada kebohongan, jangan ada yang mencuri-curi sejarah, jangan ada pengkhianatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hati kami masih sakit ketika guru besar kami Hadratus Syekh Ki Muhammad Hasyim Asy'ari dikatakan Ki Hasyim bodoh, nol. Ki Hasyim Asy'ari bodoh, nol. Kok nggak ditangkap? Yang bilang itu dari golongan Ba'ali. Islam di Nusantara ini madhabnya Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqahnya Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy'adili, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tasawufnya Ghazali. Cara memadukan Islam dengan kenusantaraan pakai ajarannya Wali Songo. Kayak begitu mulia
Islam di Nusantara. Syafi'i, Asy'ari, Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah. Tapi dari kaum Ba'alwi ceramah Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir. Kalau kaum kayak begini kau dukung, dolen jangan. Atau dibiarkan, pemerintah membiarkan kesesatan. Kalau sudah kayak begini, yang punya ilmu wajib ngomong. Idza subba ashabi wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Ada yang riwayat idza dhaharatil bidah wa subba ashabi wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha falyudhhiril alimu ilmahu faman lam yaf'al fa'alaihi laknatullah. Kalau kesesatan sudah merajalela, kebatilan sudah merajalela, maka yang punya ilmu wajib berbicara, yang punya kekuasaan wajib bertindak. Kalau diam saja, dia dilaknat Allah. Ayo NU teriak bahwa mereka kayak begini batal. Ayo Muhammadiyah teriak keras bahwa kayak begini batal. Ayo PKS teriak keras bahwa yang begini batal. Kalau diam, kamu dilaknat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Islam Nusantara dibilang sesat. Sini ahlu sunnah, Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, Asy'ariyah, dibilang sesat. Emang suruh ikut Iran, Iran Syiah, suruh ikut Saudi, Wahabi, suruh ikut Mesir, Ikhwan, suruh ikut Yordan, Hizbut Tahrir, suruh ikut Yaman. Yaman mana? Yaman Utara Wahabi, Yaman Selatan Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Indonesia Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dalam wawasan berbangsa bernegara, dan kita ahlu sunnah wal jamaah. Tapi perwakilan dari Ba'alwi yang mereka sebut diri habaib bilang Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir. Kami jangan dipaksa bersatu dengan orang yang kayak begini. Kalau bahasa Gresik, kami jangan dipaksa ikut orang yang cocoknya kayak begini. Kalau Gresik ini kan Cirebon. Ayo kita tegakkan kebenaran. Ulama kita berdarah-darah mempertahankan thariqah. Ulama thariqah Cilegon berdarah-darah jadi korban karena fatwanya Utsman bin Yahya. Lalu sekarang jadi begini lagi. Mohon NU jangan bolong mereka. Ke depan setelah muktamar, bersihkan NU dari para pengkhianat. Dan NU siap rangkulan dengan Muhammadiyah, rangkulan dengan P3, siap rangkulan dengan PKS, asalkan sama-sama merangi para pengkhianat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah. Lalu mohon kita yakin kalau sudah mati nggak bisa taubat. Taubat itu sampai sekarang. Nabi bersabda, Inna
innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah masih terima tobat hamba asal belum sekarat. Tapi dalam fatwanya mereka mengajarkan ikut kami sampai mati maksiat gak apa-apa, sebab sudah di alam kubur masih bisa tobat, katanya. Ayo yang begini kita bareng-bareng melawannya, jangan hanya PWI toh. Kembali kepada yang mursyid tadi, Nonsen Imam Bukhari ketika dapat hadis nanya, dari mana ini? Dari fulan. Dia cek ke rumahnya fulan, disurvei. Ketika nyampe rumahnya fulan, ternyata si fulan perawi ini menipu kuda, ngakali jaran. Kuda dia panggil pakai rumput, datanglah kuda. Setelah kuda datang dipegang talinya, rumput nggak diberikan, dibuang. Berarti orang ini menipu kuda, membohongi kuda. Itu hadisnya langsung dicorek oleh Bukhari, dinyatakan hadis maudhu', hadis palsu, karena perawinya kadzib. Sekali bohong, hadisnya, riwayatnya haram dipercaya. Ini orang ratusan kali bohong, memalsukan makam, ratusan kali bohong, memalsukan sejarah, sejarah nasional, pahlawan bangsa, NU, nyata-nyata kadzib dan nggak ngerti nahu lagi, kadzib dan nggak alim lagi. Kok yo si ono sing dadekne mursyid gitu, terus pakai rumus apa? Kalau memang benar pengen thariqahnya benar, ayo nyari mursyid yang kamil. Kalau nggak ada ya sibhul kamal, agak-agak sempurna lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang tadi kata mereka ada orang mati setelah beberapa bulan istrinya hamil. Kalau menurut Pak Wahid, janda hamil ini mesti dengan orang lain. Iyalah. Tapi mereka nggak mau nyebut jandanya ini zina. Akhirnya mereka ngarang cerita suaminya yang mati itu bangun lagi dari alam kubur, datang ke kamar istrinya, menjimak istrinya sampai hamil, lalu kembali ke alam kubur lagi. Sekarang Kalau ada yang percaya kayak begini, kira-kira PKS percaya mboten ini? Ojo percaya, khurafat begini, khurafat, jelas khurafat, irasional, sangat-sangat nggak masuk akal. Kadang ke rumah hari Jumat, paling jam 12:30 sudah bertamu. Tentu saya tanya, boten Jumatan dengan wong? Dia jawab, saya Jumatan di Makkah. Tak jawab, Pak, saat kita Jumatan jam 12, Makkah masih jam 8. Kalau kamu nggak
Jumatan di sini, katanya Jumatan di Mekah. Pertama, kamu memang tidak Jumatan. Yang kedua, bohong. Gak mungkin Jumatan di Mekah. Wong Mekah masih jam 8. Jangan biarkan umat dibohongi kayak begini-begini. Dan kalau kami mengedukasi, memberikan pencerahan, mohon aparat Pak Wahid, jangan tuduh PWI memecah belah. Mohon PBNU, mohon Kiroisan, cabut jauh panjenengan yang katanya PWI memecah belah. Cabut jauh panjenengan yang katanya kayak PWI ini, maaf, Khawarij, Wahabi, orang menyuarakan hak dituduh Khawarij. Apa ahli sunnah itu harus mendiamkan kebatilan? Kan ya enggak. Mosok gara-gara menyuarakan kebenaran saja lalu disebut Khawarij. Dari dulu semua ulama pemberani, ahli pemberani, kulil haqqo walau kana murran. Imam Buaiti dipenjara karena kulil haqqo. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara karena kulil haqqo. Ghazali juga dipenjara karena kulil haqqo. Ki Agus Salim dipenjara, maaf, Ki Hamka juga dipenjara karena kulil haqqo. Hasyim Asy'ari suruh nyembah matahari nggak mau, dipenjara karena kulil haqqo. Nah, kalau nggak berani kulil haqqo, maaf, sampean tak hadapkan kepada Pak Nur Wahid, nanti dicepot serbannya, diganti jilbab, dicepot bajunya, diganti kebaya, dicepot celana atau sarungnya, diganti maxi. Apa maksudnya? Ben jadi wedok. Banyak penyimpangan di HP, banyak sekali. Plus halamannya ada di sini. Penyimpangan begini, kalau nggak kita lawan bahaya. Lah dulu mau melawan itu nggak berani karena menganggap mereka keturunan Nabi gitu. Khawatir kuala gara-gara Kiai Imad ini. Akhirnya Kiai Nur Fadil nggak takut kualat gitu. Kiai Muharrar yang dari Mukhibin aku dan memang akhirnya kebatilan mereka terbongkar dan sedikit-sedikit umat bisa kita selamatkan. Semoga yang lain segera bertaubat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kota yang paling mulia itu kota Makkah Madinah, bukan Tarim. Tapi di buku mereka bilang kota yang paling mulia itu kota Tarim. Wani NU menyatakan kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Wani Muhammadiyah berfatwa kota Tarim mulianya melebihi Mekah Madinah. Berani PKS berfatwa kota Tarim lebih
Makkah Madinah pantun Pak Saiful ngarani kota Tarim kemuliaannya melebihi Makkah Madinah, berani dan harus ayo haruntar kita katakan sesat pendapat siapapun, ngaku keturunan siapapun yang mengatakan ada kota kemuliaannya melebihi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW atau melebihi Madinah tempat dimakamkannya jasad mulia jasad Nabi Muhammad SAW. Gak ada kota melebihi Makkah Madinah, tapi ajaran mereka kota Tarim melebihi mereka. Banyak mereka nggak mau haji, alasannya anak asum roihat Nabi SAW Fitarin. Kenapa nggak pergi ke Mekah? Saya di Tarim setiap hari mencium bau Rasulullah SAW. Kenapa harus ke Mekah? Di sini ada bau Nabi. Sampai yang katanya Mi'raj itu kalau Nabi sebelum Isra dibedah ini pakai air zam-zam disucikan hatinya. Kata mereka sebelum Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj katanya juga dibersihkan di masjid Pak Aluya Pak Yamin. Kayak Nabi dibersihkan dengan air zam-zam. Sungguh kayak begini cerita-cerita sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu. Tadi ada yang baru juga ziarah di sana, entah makamnya siapa. Itu katanya sama dengan ibadah 70 tahun. Monggo PKS bareng NU, bareng PBI, bareng MUI, bareng Muhammadiyah, bareng Kemenak, duduk bersama mengkliping semua kesesatan itu. Terus kita fatwakan bareng-bareng biar daya dobrak untuk melawan kebatilan itu semakin kuat. Dan nanti dia pemerintah punya alasan Pak Wakil nanti untuk rapat dengan kejaksaan dan yang lain-lain menfatwakan golongan ini sesat. Ya gitu loh. Kalau PWI itu yang gak kuat, apalagi PWI melarat-melarat wanita lagi. Terus begini, sudah sering kami sampaikan, kenapa nasab mereka jadi dibahas? Karena ada yang ganjil, ada yang janggal. Satu, Pak Saiful, Nabi itu Mekah, mereka Yaman. Nabi sukunya Quraisy, mereka sukunya ada yang Hadrami, Qahtani, Tamimi, Habsi. Orang dari suku yang beda. Lalu klaim kami keturunan Nabi. Iku caranya percaya piye gitu. Orang Papua dengan Nabi jelas-jelas beda suku, beda bangsa. Tapi orang Papua ngaku keturunan Nabi gitu loh. Terus ya apa cara percaya itu? Halo. Kalau kayak Said Maliki sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya. Kalau orang meyakini Said Maliki keturunan Nabi, sama Quraisynya, gagah, ganteng, Nabi Fatona, Said Maliki cerdas luar biasa, hafal ribuan hadis. Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan, santri nggak pakai bayar. Orang kayak Said Maliki dulu kalau disebut keturunan Nabi, kiamat
gampang nerima itu gitu. Halo. Ini orang sukunya beda, marganya beda. Nabi marga Al-Hashimi, mereka Al-Atos, Al-Empu, Al-Atos, Al-Aidrus, dan macam-macam. Karakternya beda. Nabi sering memberi, mereka minta. Balik. Tanya Pak Muharrar, pernah dimintai apa enggak? Nabi cerdas luar biasa, Nabi lemah lembut. Saya kaya raya. Lalu mereka ngamuan, mari asah golok, mari asah pedang, perang, perang sesama muslim, perang sesama anak bangsa. Ngamuan, karakter beda, sifat beda, kecerdasan fatonah jauh, suku juga beda. Lalu minta diakui keturunan Nabi tanpa mau dikaji, tanpa mau diteliti terus bagaimana cara kita percaya. Halo, setuju dong meneliti nasab mereka? Setuju, karena janggal itu. Janggal lagi. Ada berapa kiamat? 100 ya, berapa yang sudah tes DNA? 180 habaib sudah tes DNA. Hasilnya bukan Quraisy, Yahudi, haplonya G. Kalau suku Quraisy J, suku Quraisy J. Dari data ilmiah biologis, ini barang kasat mata, nyata suku mereka beda dengan Nabi. Mereka J, suku Quraisy J. Nggak mungkin keturunan Quraisy, wong beda. Malah bisa-bisa Pak Saiku yang J. Kami nggak tahu orang Cirebon, siapa tahu masih anak cucu Mbah Said Gedongan, anak cucu Mbah Said Gedongan nanti naiknya juga ke Sarif Hidayatullah. Coba aja tes DNA, siapa tahu J. Dari Genggong, cucu dari Ki Hasan sudah tes DNA J. Ada berapa kiai yang sudah? Banyak. Katanya banyak sudah. Malah J. Sekali lagi, mereka perlu dikaji dan kita ragu karena memang janggal. Janggalnya lagi, maaf, si Bahar pernah ngaku aneh keturunan ke-28, lalu diralat 29, lalu diralat bapak aneh keturunan 33, berarti aneh 34, diralat lagi aneh keturunan 38. Orang ngomong berubah-ubah begini, musuh ya dipercaya semua. Masalahnya aneh-aneh. Nyunseng, ayo hitung-hitungan. Sekarang hijriahnya 1447. Kalau ada yang ngaku keturunan ke-30 aja, itu kita tinggal membagi 1447 dibagi 30, ketemunya sekitar 49. Orang yang ngaku keturunan ke-30, berarti rata-rata jarak ibu melahirkan itu umur 49.
Padahal biasanya perempuan 21 nikah, 22, 23, 24, 25, 26 punya anak. Jarak antara anak dengan orang tua liburan 23, 24, 25 wajar. Tapi kalau katanya keturunan ke-30, berarti jarak antar nasab 49 tahun. Di Jawa Timur perempuan umur 49 punya cucu. Bukan lagi jarak anak dengan orang tua, itu jarak cucu dengan nenek dan kakeknya. Kayak begini loh Pak Syekhu, apa enggak janggal kayak begini? Dan kalau janggal mosok dibiarkan, dipercaya saja? Ya enggak lah. Kita wajib menjaga kesucian nasab ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhira. Allah ingin menjaga kesucian kau wahai ahlul bait, supaya ahlul bait tetap suci. Jangan biarkan, ulangi, supaya ahlul bait tetap suci, jangan biarkan sembarang orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi tanpa tanpa kurang dua lagi. Ini jagonya Kiai Iman. Selama 500 tahun nggak ada satupun kitab nasab yang menyebut habaib ini dan nenek moyangnya keturunan Kanjeng Nabi, nggak ada. Lalu abad 9 ditulis buku Al-Furqatul Musiqah, katanya lewat mimpi mereka keturunan Nabi. Konco PKS banyak yang eksak, konco PKS banyak yang berlatar belakang MIPA, matematika, ilmu pasti. Saged boten dipercaya. 500 tahun nggak ada data, tahu-tahu ditulis di karang kami keturunan Nabi tanpa ada data. Lalu kita disuruh percaya, yang nggak bisa. Lalu nyuwun sewu, saya nggak usah menyebut, ada tokoh yang jadi imam ngunggah nasabnya, yang di Pasuruan ketua apa itu juga sudah mengunggah nasabnya. Oleh teman-teman diteliti, dicermati, ternyata ada dua yang janggal Pak Syekh. Kejanggalan pertama, di nasab mereka resmi berdok Robito Alawiyah. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anak 3 tahun. Apa yang bisa dipercaya? Kejanggalan kedua, anaknya lahir lebih dulu daripada bapaknya. Nah, kayak begini, masuk Jenderal Wahid suruh percaya? Ya nggak bisa. Dan yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seringkali mungkin Pak Muharrar sama, saya juga sama. Ulon itu ditamoni, kalau nggak salah namanya Habib Ali, dari Bondowoso ke rumah. Jauh begini, Kiai, jenengan nggak usah percaya dengan itu, dengan itu. Nah, kenapa? Itu sepupu saya, itu juga sepupu saya. Kalau sepupu dia keturunan Nabi, saya juga dong. Karena sepupu, kalau dia keturunan Nabi, saya juga keturunan Nabi, sepupu. Tapi kenapa saya nggak dianggap keturunan Nabi? Saya nggak punya sertifikat. Kata Habib Ali itu, dia bayar dia. Saya nggak kuat bayar. Pertanyaannya, orang yang punya sertifikat nasab tidak dengan cara diteliti, tapi
tapi dengan cara bayar diterbitkan surat. Apa itu valid? Apa itu akurat? Apa itu bisa dipercaya? Nggak ngono dipercaya ya kebacut. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan lain. Lalu kita ceritakan gantek-entek. Ayo bergerak terus. Ayo sebagai warga bangsa bergerak untuk selamatkan negara ini. Orang Arab bilang, Arab tanah air kami, monggo. Orang Mesir bilang, Mesir tanah air kami, monggo. Orang Yaman bilang, Yaman tanah air kami, monggo. Saya nggak pengen ngode-ngode. Dan kalau kami bangsa Indonesia menyatakan Indonesia milik kami, mohon wong tarim ojo nesu. Kami nggak ganggu sampean, mohon sampean juga tidak mengganggu kami. Penutup, ayo kita sumpah pemuda. Kita memperbaharui ikrar sebagai anak bangsa. Mari, kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.